Diduga tak terima di Rukia, seorang anak menganiaya ibunya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di Mojokerto, seorang ibu meninggal diduga ditelantarkan anaknya. Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena rukiah oleh ibunya. Yang kalau tahu. untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin di dalam dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis dirukiah anak itu. Habis dirukiah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima, rukiah barangkali seperti itu. Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi, sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor Matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang, biasanya itu saya di sini. Karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah, kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh, handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku cerah ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Warga Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, dikejutkan dengan meninggalnya Susiati yang berusia 62 tahun di tempat indekosnya. Ironisnya, sebelum meninggal, korban hanya tinggal dengan cucunya yang berusia 15 tahun. Sedangkan sang anak pergi 7 hari lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Meski bukan warga setempat, tetangga menyiapkan dan merawat jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke kampung halamannya di Lumajang. Berbaring, lemas karena sudah beberapa hari ini tidak ditinggali makanan. Cuma jadi untuk makannya dan kebutuhan sehari-hari dibantu oleh tetangga, sama-sama ngobrol di sini. Tinggal di sini sudah berapa lama? Jadi tinggal di sini kurang lebih 7-8 bulan. Cuma saat ditinggal anaknya kurang lebih 7 harian. Sebelumnya Susiati diketahui pulang paksa dari rumah sakit dalam kondisi sakit stroke. Sedangkan cucunya bekerja sebagai pengamen dan tidak sekolah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga iseng, 3 bocah merusak Mapolsek Panggung Rejo di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, seorang remaja menggasak rokok di sebuah toko kelontong. Polisi membawa 3 bocah yang merusak Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi, polisi mereka ulang aksi perusakan yang menyebabkan kantor Mapolsek berantakan. Pintu kaca pecah dan berserakan di lantai. Dari hasil pemeriksaan terungkap, anak-anak merusak kantor diduga hanya iseng saat bermain layangan. Saat kejadian, gedung itu memang belum ditempati hingga tak ada petugas yang berjaga. Harapkan ke kantor Kapolsek itu untuk bisa dirawat dengan baik tuh Pak, ya supaya tidak ada perusakan dari anak-anak kecil maupun besar. Masalahnya gini, seharusnya saya minta itu secepatnya untuk bisa ditempati gitu loh. 3 bocah itu kemudian dibawa ke Mapolresta setempat untuk menjalani pemeriksaan.
Mereka tidak ditahan namun diberi pembinaan dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi disaksikan orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran. Rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11. Jam 11 di. Itu pelaku kita kenal? Tidak dikenal ke orangnya? Apa nambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Minibus melaju kencang, menabrak truk yang terparkir, kemudian terbakar. Akibat peristiwa itu, 2 penumpang mobil tewas terjepit bodi mobil yang ringsek, sementara sopirnya luka parah. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Diduga kecelakaan ini karena sopir mengantuk saat mobil melaju dengan kencang. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu muda lapor damkar karena dianiaya suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas lantaran anaknya dilarang naik kereta karena tak punya tiket. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapat kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelpon kantor damkar lantaran kesal laporan kekerasan ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelpon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulnya hingga lebam dan cedera telinga. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi diminta segera merespon laporan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.